Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita belajar lagi di pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, kakak, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa, Kak? Kita sudah membahas tentang sholat kewajibanku. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat sebagai ibadah kepada Allah, hikmah ibadah sholat, pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan sekolah. Nah, kakak, sekarang coba kakak buka bukunya halaman 59. Di halaman 59 itu ada pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan sekolah. Minggu kemarin sudah dijelaskan bahwasanya sholat itu bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau berjamaah ya, Kak. Tapi jika kita masih bisa melakukan berjamaah, kita lakukan sholat dengan berjamaah. Karena apa? Karena ketika kita melakukan sholat berjamaah itu lebih baik dan pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, perhatikan di sana ada menceritakan pengalaman melaksanakan ibadah sholat di rumah. Di sini ada ceritanya, Kak, tentang keluarga Ahmad. Ibu bacakan ya. Sejak kecil, Ahmad telah dibiasakan oleh ayah dan ibunya untuk mendirikan sholat. Ayah dan ibu selalu mengingatkan Ahmad untuk sholat pada awal waktu. Sebagai anak yang soleh, Ahmad selalu berusaha melaksanakan pesan kedua orang tuanya untuk sholat pada awal waktu. Ahmad selalu disiplin dapat melaksanakan sholat. Ahmad tidak pernah lalai melaksanakan sholat 5 waktu, sehari semalam. Ahmad selalu ingat pesan ibunya bahwa ibadah sholat merupakan kewajiban setiap muslim. Oleh karena itu, Ahmad selalu berusaha mengerjakan sholat. Walaupun mengerjakan sholat di rumah, Ahmad tetap melakukannya dengan berjamaah. Ahmad berjamaah dengan keluarganya. Bagi Ahmad, sholat berjamaah bersama keluarga di rumah memberikan kesan tersendiri. Ahmad dapat berkumpul bersama keluarga setelah sibuk seharian. Sholat berjamaah di rumah mempertemukan Ahmad dengan keluarganya. Biasanya keluarga Ahmad sholat berjamaah di rumah ketika sholat subuh dan isya. Sholat wajib 5 waktu dengan tertib telah membentuk Ahmad menjadi anak yang penuh kasih sayang, disiplin, bertanggung jawab, serta patuh dan taat kepada perintah Allah dan kedua orang tua. Nah, kakak, dari cerita Ahmad yang sholat berjamaah di rumah ini dapat disimpulkan ya, Kak, bahwa apa? Bahwa dengan sholat berjamaah di rumah itu dapat memberikan kesan tersendiri. Ahmad dapat berkumpul bersama keluarganya setelah sibuk seharian. Dia juga bisa menjadi anak yang penuh kasih sayang, disiplin, bertanggung jawab, dan patuh kepada perintah Allah dan kedua orang tua. Kakak harus bisa mencontoh sikap Ahmad ini ya, Kak. Iya, sekarang kakak buka halaman 60. Di halaman 60 ada sholat berjamaah di masjid. Masih cerita Ahmad. Rumah Ahmad tidak jauh dari masjid. Setiap hari terdengar suara azan berkumandang. Ahmad dan umat muslim di sekitar rumahnya berbondong-bondong ke masjid untuk sholat berjamaah. Setelah iqomah dikumandangkan, sholat berjamaah dimulai. Umat muslim sholat berjamaah dengan tertib. Ahmad merasakan banyak manfaat yang diperoleh dengan sholat berjamaah di masjid. Di antaranya, Ahmad bertemu dengan teman-teman dan tetangga. Ahmad senang karena bisa saling bersilaturahmi dengan teman-teman dan tetangga. Ahmad juga bisa saling berbagi informasi dan berita dengan teman dan tetangganya.
Nah, selain sholat berjamaah di rumah, kita bisa melakukan sholat berjamaah di masjid. Seperti halnya Ahmad ini. Apalagi yang rumahnya dekat dengan masjid ya Kak. Kita harus terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di rumah ataupun di masjid. Nah, sekarang ada nomor 2, itu menceritakan pengalaman melaksanakan ibadah sholat di sekolah. Nah, kakak pasti pernah merasakan kan sholat berjamaah di sekolah? Iya, di sana biasanya kita melaksanakan sholat berjamaah di sekolah ketika sholat zuhur ya kak? Iya, bersama teman-teman. Di sini ada cerita pengalaman melaksanakan ibadah sholat di sekolah Ahmad. Waktu zuhur telah tiba, bapak dan ibu guru menyuruh murid-murid bergegas ke masjid sekolah. Ahmad dan teman-temannya pun menuju masjid sekolah. Bapak guru dan ibu guru menyuruh murid-murid berwudu. Di dalam masjid, bapak guru dan ibu guru mengatur saf murid-murid. Jamaah murid laki-laki dipisah dengan jamaah murid perempuan. Pak guru menyuruh Ahmad mengumandangkan azan. Murid-murid yang lain mendengarkan dan meneruskan lafal azan, lalu membaca doa setelah azan. Setelah murid-murid tertib dan rapi, iqamah dikumandangkan. Sholat zuhur berjamaah dilakukan dengan khusyuk dan tertib. Selesai sholat berjamaah, Pak Guru mengajak anak-anak berzikir dan berdoa bersama. Kita dulu pernah melaksanakan sholat berjamaah di sekolah ya Kak ketika masuk sekolah? Iya. Nah, sekarang lihat halaman 61. Di sana ada tata cara sholat. Kakak pasti sudah tahu kan tata cara sholat? Ya, pasti tahu. Nah, di sini ada tata cara sholat. Itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena itu, Nabi Muhammad bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hatim radhiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Rawahu Ibnu Habban. Artinya Abu Hatim radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebagai siswa muslim, kakak harus tahu tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya kak. Kakak pasti sudah tahu kan? Iya, kita perhatikan gambarnya ya kak. Pertama ada berdiri tegak bagi yang mampu. Gerakannya, kaki agak merenggang kira-kira 1 jengkal, posisi badan menghadap ke arah kiblat dan membaca niat sholat. Setelah itu nomor 2-nya, kita takbiratul ihram. Gerakannya mengangkat kedua telapak tangan setinggi bahu, telapak tangan terbuka menghadap ke depan, jari-jari rapat satu sama lain. Ibu jari berada di bawah daun telinga sambil membaca takbir. Yang ketiga itu bersedekap. Gerakannya, tangan dilipat di atas pusar, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek dalam Al-Quran yang telah dihafal. Lalu di sana ada ruku. Gerakannya membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Antara punggung dan kepala hendaknya rata. Kaki badan dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca doa ruku. Yang kelima itu i'tidal. Lihat gambarnya, ada gerakannya bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasmik dan iktidal. Yang nomor 6 yaitu sujud. Gerakannya menempatkan wajah ke tempat sujud, dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Kedua telapak kaki berdiri tegak,
menopang tubuh. Jari-jari kaki menekan lantai sambil membaca doa sujud. Perhatikan Kakak gambarnya seperti itu ya. Yang ketujuh itu duduk di antara dua sujud atau duduk iftirasi. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan berdiri tegak, jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa duduk di antara dua sujud. Lalu yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Gerakannya sama seperti dalam keadaan duduk iftirasi, duduk di antara dua sujud, membacakan lafal tasyahud awal dan sholawat Nabi. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak, jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, sholawat Nabi Muhammad SAW dan sholawat Nabi Ibrahim. Dan gerakan yang terakhir itu salam. Gerakannya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Nah, Kakak pasti sudah tahu ya tata cara sholat seperti apa. Ya, karena sudah diajarkan ketika kakak kecil juga pasti sudah diajarkan oleh kedua orang tua kan? Iya. Sekarang kakak buka halaman 68. Sudah dibuka. Nah, di halaman 68 ini ada soal-soal latihan. Kakak isi ya. Di halaman 68 bagian A, bagian B, dan halaman 69-nya, nomor 4 dan 5-nya ya. Jadi, kakak mengerjakan tugasnya hanya bagian A dan bagian B saja. Jika sudah selesai, kakak bisa kirimkan tugasnya ke nomor ibu ya. Iya, mungkin pembelajaran dari ibu cukup sampai di sini. Kakak harus tetap semangat belajarnya, tetap sehat, dan selalu menjaga kebersihan ya, Kak. Ya, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.